Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi di channel saya. Di sini kita akan membahas mengenai peluang usaha pada bisnis model kanvas. Nah, pada tema kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu teman saya, Wahim Nur Aziz. Beliau adalah seorang anak muda yang menerapkan bisnis dengan bisnis model kanvas. Dia berasal dari Kebumen, datang ke Magelang untuk menjelaskan tentang peluang bisnis model kanvas ini, sehingga dalam penjelasannya ini nanti, dengan harapan dari kami teman-teman semua bisa memahami konsep dan peluang usaha melalui bisnis model kanvas. Jadi untuk mengetahui penjelasannya, mungkin kita akan langsung undang saja orangnya untuk masuk ke dalam studio, dan mungkin untuk teman-teman semua bisa tunggu sebentar. Ya, oke. Terima kasih pada teman-teman semua karena sudah menunggu. Seperti yang saya bilang tadi, cuma sebentar. Nah, di sini kita sudah kedatangan langsung narasumber kita pada podcast kita hari ini, yaitu Mas Wahyu Aziz, teman saya yang asalnya dari Kebumen, terus datang ke Magelang untuk menjadi narasumber untuk membahas mengenai peluang usaha dengan bisnis model kanvas. Jadi mungkin sebagai pembuka, kalau kata orang itu konon katanya tak kenal maka tak sayang, maka dari itu mungkin dari teman saya bisa untuk memperkenalkan dirinya. Oke, baik. Berarti yang disampaikan tak kenal maka sayang, berarti setelah kenal harus sayang. Oke. Iya. Saya Wahyu Nur Aziz, saya asal dari Kebumen. Dan kebetulan saya dulu satu kampus sama Mas Baby. Ya. Dan mungkin sama-sama dari latar belakang broken home. Enggak, maaf, bercanda. Kita sama-sama dari latar belakang apa ya, bisnis ya, Mas? Oke. Ya, bisnis. Dan juga kemarin kita di teman kampus itu satu prodi, satu sama-sama dari program studi penyuluhan. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi seperti itu mungkin perkenalan singkat dari teman saya. Nah, kita langsung aja sekarang nih masuk pada intinya, yaitu membahas mengenai peluang usaha dengan bisnis model kanvas. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh, kita akan mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan peluang usaha. Nah, mungkin untuk hal tersebut bisa kita pertanyakan dengan teman saya Mas Aziz ini, agar beliau yang menjelaskan secara terperinci. Jadi kepada Mas Aziz, apa sih yang dimaksud dengan peluang usaha? Oke, jadi sesuai dengan kesempatan yang diberikan, yaitu mengenai di podcast ini, yaitu terkait peluang usaha menggunakan bisnis model Canva. Sebelum kita mengetahui apa sih itu bisnis model Canva, kita harus benar-benar mengetahui apa sih itu peluang usaha. Jadi peluang usaha ini memiliki arti, kalau menurut saya, itu kesempatan dan usaha yang tujuannya itu untuk apa sih yang dia inginkan. Jadi secara umum peluang usaha itu kondisi yang dapat memberikan kesempatan untuk pemilik usaha itu mencapai tujuannya. Jadi di sisi lain kita sebagai contohnya saja, untuk peluang usaha itu sangat-sangat terbuka untuk seluruh khalayak umum, seluruh umur yang ada di bangsa Indonesia ini. Karena apa? Karena kita berkaca dari kejadian nyata yang ada di Indonesia ini, bahwasannya anak muda itu berpikiran cita-citanya yang pertama mungkin ASN. Itu pasti kan teman-teman, mungkin anak-anak muda sekarang lulusannya apa, ini jadi apa, ASN, jadi apa, jadi abdi negara. Oke, mungkin teman-teman harus tahu mengenai dunia bisnis yang mungkin nggak munafik kita, keuntungannya bisalah melampaui mereka. Ya, itu benar. Itu terkait peluang usaha, mungkin seperti itu, Mas. Ya, jadi pada intinya peluang usaha itu berdasarkan yang dijelaskan
dijelaskan sama teman saya tadi, peluang usaha itu adalah milik semua orang, Iya. intinya seperti itu. Iya. Jadi siapa yang berani untuk mengetahui dan mencoba maka akan memiliki peluang. Nah, peluang yang tersebut adalah salah satu peluang yang bisa didapatkan untuk menjalankan sebuah usaha. Nah, kemudian kita akan lanjut untuk membahas apa sih yang akan dan bisa menjadi sumber dari peluang usaha. Oke, jelasnya seperti ini. Mungkin secara ilmiahnya teman-teman mungkin udah tahu kalau memang udah belajar terkait bisnis itu sumber peluang usaha itu dukungan mungkin berasal dari latar belakang pendidikan, juga memanfaatkan hobi, memanfaatkan riset teknologi di sini, melihat fenomena terkini atau viral, serta menjalin hubungan dengan pihak lain. Oke, yang terjadi pada saya di sini mungkin saya sedikit nyepil di podcastnya Mas Feby dan juga mau sedikit kampanye, bukan kampanye, iklan produk. Di sini bahwasanya saya telah memiliki bisnis, yaitu saya ada di Buket Kawat Bulu, dan mungkin itu salah satunya bisnis kecil saya. Di sini sumber peluang usahanya dari apa? Kita gambarkan saja yang saya jelaskan. Saya kenapa mengambil bisnis ini? Yang pertama terkait yang tadi saya jelaskan terkait fenomena terkini atau viral. Kawat bulu ini mungkin teman-teman semuanya ini merupakan adalah hasil dari modifikasi dari buket-buket bunga asli. Jadi kenapa sih kita harus yang pertama amati, tiru dan modifikasi dari hal-hal yang viral? Itu sangat penting sekali. Yang terjadi pada saya membuat membuat kawat buket itu menjadi value-nya itu lebih tinggi dengan cara amati, tiru, modifikasi dan dengan tidak meninggalkan ciri khas yang saya buat. Mungkin bisa cek saja di Instagram atau TikTok saya, Sunflow. Sun itu berasal dari nama saya Nur. Oke, mungkin seperti itu sumbernya. Jadi seperti itu untuk sumber peluang usaha yang diterapkan Mas Ajis adalah dengan melihat fenomena terkini, yaitu dengan membuat produk buket ya. Nah, buket ini kan sebuah usaha yang bisa kita kembangkan untuk memberi hadiah, entah itu ucapan selamat, kemudian ucapan cinta untuk pacar mungkin sekali gitu. Nah, bisa itu. Tapi untuk yang punya pacar Mas, ya kalau kayak kameramen nggak tahu lah. Sama kayak saya Pak. Mungkin promosi yang mau nyari calon suami. Jadi ya seperti itu, dengan melihat fenomena terkini bisa dijadikan sumber peluang. Sangat-sangat bisa. Oke, mungkin saya sedikit masuk. Buat para viewernya Mas Feby, tolong jangan cuma turu atau menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Ubah mindset teman-teman. Kita tiap hari scroll TikTok, kita tiap hari lihat Instagram dan lain. Tolong kalian harus berpikir bagaimana cara teman-teman untuk membuka ide peluang usaha seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya untuk sumber peluang usaha. Nah, kemudian kita mungkin akan mengetahui nih mengenai yang tadi akan saya sampaikan adalah apa sih bisnis model kanvas. Nah, di sini akan kita tanyakan ke narasumber kita untuk kemudian dijelaskan oleh beliau apa sih yang dimaksud dengan bisnis model kanvas. Oke, tadi saya sudah sedikit menyempil bagaimana sih teman-teman bisa membuka mindset teman-teman, membuka pikiran teman-teman untuk berbisnis. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih bisnis itu berjalan dengan lancar, teman-teman berbisnis itu benar-benar mendapatkan peluang usaha buat saudara yang berbisnis, bahkan membuka peluang pekerjaan buat orang-orang atau teman-teman saudara yang membutuhkan. Dari bisnis model kanvas ini, Mas Feby, saya juga belajar banyak terkait bisnis model kanvas ini untuk kelancaran bisnis saya. Saya akan menyempil bagaimana sih bisnis model kanvas. Jadi secara ringannya, secara garis kecilnya, bisnis model kanvas itu strategi manajemen yang tersusun. Oke, yang tersusun dan terperinci dalam artian untuk apa? Untuk memudahkan kita
dalam melakukan berbisnis. Dalam pengembangan bisnis model Canva ini ada beberapa poin yang harus teman-teman semuanya tahapnya itu harus kalian ikuti. Jangan sampai ada satupun yang tertinggal. Karena apa? Dari 9 mungkin poin yang saya jelaskan, teman-teman harus benar-benar mengetahui satu demi satu. Karena ini untuk kelancaran teman-teman untuk membuka bisnis teman-teman. Oke. Yang dari 9 poin tersebut, yang pertama, value proposition. Apa sih itu? Itu adalah niat jual produk atau jasa sehingga konsumen memilih perusahaan Anda. Jadi teman-teman dalam berusaha itu jangan sampai mengabaikan dari cara orang. Kalau mungkin Mas Feby mau nyari istri itu pasti yang dicari fisiknya dulu yang pertama. Dan kalau kamu ingin membuat usaha kamu itu berkembang, taruhlah yang pertama fisik atau cover dari produk atau jasa itu terlihat semenarik mungkin. Yang kedua, dari segmen customer atau konsumen, merupakan target yang ditawarkan berdasarkan usia maupun gender. Oke, jadi dari poin 2 ini kita harus bisa melihat apa sih ide bisnis yang akan kita buat. Kita harus mereview dari bisnis itu. Selanjutnya teman-teman, segmen pasarnya kalian harus tahu produk yang kalian jual itu untuk siapa. Yang pertama, untuk gendernya mungkin untuk laki-laki toh, atau untuk laki-laki atau unisex, itu semuanya bisa. Contoh salah satunya adalah yang tadi saya jelaskan dari bisnis saya, salah satunya. Yang ketiga, teman-teman harus mengetahui customer relationship, nggak bisa bahasa Inggris. Jadi cara yang akan digunakan untuk menarik minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan, serta kita bisa memiliki tingkat kepuasan terhadap produk yang kita berikan kepada konsumen. Lalu ada channel, yang keempat adalah channel. Oke, mungkin waktu kita kuliah, waktu kita sekolah dulu, pasti kita yang diajari yang namanya itu apa sih channel atau sahabat-sahabat dari usaha. Di sini saya akan menjelaskan channel untuk bisnis model Canva yang saya jalankan. Jadi channel itu tempat yang seperti apa yang digunakan untuk mempertemukan produk saya dengan customer. Misalnya produk saya taruhlah ke butik atau di toko-toko untuk penjualan kayak buket-buket lain. Di situ saya akan mendapatkan channel satu demi satu atau penempatan produk saya. Yang ketiga adalah key activity, merupakan aktivitas bisnis yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value promosi. Key activity itu aktivitas bisnis yang kita jalankan sehari-hari. Setidaknya kita itu harus benar-benar konsisten. Contohnya konsisten apa sih dalam buat konten, dalam buat marketing sehari-hari, itu yang benar-benar kita harus jalankan. Yang selanjutnya adalah key resource, merupakan sumber daya yang harus dimiliki untuk menjalankan bisnis. Kemudian aset apa saja yang dibutuhkan agar bisnis dapat bersaing dengan bisnis yang sama. Oke, tadi yang saya jelaskan di awal, key resource itu yang harus dimiliki itu menjalankan bisnis. Misal sumber dayanya aja, sumber dayanya terutama dari perusahaan itu memiliki sumber daya yang seperti apa. Kita harus benar-benar memilih sumber daya yang benar-benar niat, katakanlah seperti itu. Yang selanjutnya adalah partner mungkin teman-teman nggak asing. Ya kan, teman-teman nggak asing. Mungkin ya seperti saya, partner dulu saya belajar atau saya kuliah, mungkin salah satunya Mas Feby. Nah, jadi partner ini dalam usaha bisnis model Canva itu sangat berpengaruh. Karena apa? Partner itu biasanya salah satu customer teman-teman semuanya. Pasti dia yang setidaknya pengen larisin lah dari bisnis teman-teman. Karena dari partner itu kita itu mungkin bisa dibantu dalam artian marketingnya itu bisa benar-benar terbantulah dengan kita punya partner, baik partner teman bahkan partner usaha. Lalu yang ke-8 itu adalah cost struktur, merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan, meliputi uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan perusahaan perharinya. Oke, kemudian beberapa sumber daya yang dipakai ataupun harga pasar produknya. Jadi dari cost struktur ini teman-teman, dari pendapatan teman-teman sampai penggunaan pembelian modal, pembelian bahan baku itu
harus benar-benar terperinci, jangan sampai nanti ada yang kelewatan satupun. Lalu yang terakhir sangat penting, revenue stream merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber seperti penghasilan serta dividen perusahaan. Mungkin teman-teman juga nggak asing sih, mungkin dengan perusahaan yang udah gede itu kan, Mas Edi PV juga mungkin udah paham lah bagaimana pembagian dividen dari perusahaan untuk menarik customer minat terhadap perusahaan jasa atau yang bisnis yang kita jalankan. Mungkin seperti itu dari cemilannya. Mungkin saya sekalian memberikan contoh aja ya, sekalian biar teman-teman paham. Mungkin teman-teman dari yang saya jelaskan itu kurang paham lah, mungkin kayak karena juga latar belakang saya bukan dosen bahkan guru ataupun itu. Contoh bisnis model Canva yang saya jalankan. Mungkin Mas Evi juga udah tahu melihat dari postingan-postingan saya di media sosial. Saya akan menjelaskan secara gampang aja, sedikit promosi ya di kontennya Mas Evi. Saya menjalankan bisnis model Canva yaitu buket kawat bulu lah, sebagai tren modern di kala ini. Yang saya jual dari buket ini yang pertama adalah nilai produk. Oke, seperti 9 dari prinsip tadi, 9 poin tadi, ini juga merupakan ada poin-poinnya. Yang pertama adalah nilai produk. Dari nilai produk yang saya jual yaitu buket kawat bulu itu merupakan hasil modernnya dari buket bunga asli. Karena apa? Mungkin Mas Abi tahu lah, teman-teman penonton juga tahu. Dengan kalian membeli, bukan saya merendahkan atau menjelekkan, dengan teman-teman membeli buket asli itu tidak akan bertahan dengan lama, benar nggak? Tapi dengan teman-teman membeli produk saya itu buket kawat bulu, itu akan bertahan sampai mungkin kalau tersimpan dengan baik itu sampai cucunya, viewernya Mas Evi itu masih memiliki lah. Dan mungkin itu ditiru juga sangat gampang. Mungkin teman-teman kalau nggak mau niru, pengen gampang bisa beli aja nanti di Sign-Flow gitu. Oke. Yang kedua, segmen pelanggan. Target pelanggan dari bisnis saya. Yang pertama karena mungkin juga saya dekat dengan kampus, juga kebetulan nggak jauh dari kampus-kampus yang ada di kota. Saya pemasaran ini adalah untuk mahasiswa yang sempro, mahasiswa yang semhas, bahkan untuk yang wisuda seperti itu. Mungkin teman-teman ketahui dan sering melihat pasti karena ucapan selamat yang Mas Evi sampaikan itu, dengan membeli ini itu sangat-sangat membantulah, setidaknya memberi apresiasi seperti itu. Yang selanjutnya adalah berhubungan dengan pelanggan. Dalam tanda kutip ini bukan yang negatif ya. Melakukan promosi yang dilakukan saya itu menggunakan media sosial. Kalau semisal media sosial itu karena saya kalau buka ruko itu katakanlah penghasilan dari ini belum sebesar ingin membuka ruko, jadi saya hanya menggunakan segmen-segmen dari media sosial seperti TikTok saya ada di Sign-Flow, ada di IG saya by Sign-Flower. Mungkin dicek saja, di situ banyak katalog-katalognya yang mungkin teman-teman minat, silahkan. Channel penjualan saya tadi saya mungkin membuka outlet, dalam artian itu outletnya itu stand yang buka pasang di tempat-tempat wisuda seperti itu. Mungkin kegiatan utamanya ini ya hanya menjual saja sih, hanya menjual produk saya. Lalu saya tidak bermitra, saya tidak bermitra dengan siapapun, tidak. Tapi saya membuka peluang buat teman-teman semuanya yang ingin belajar. Teman-teman katakanlah seperti membuka seminar seperti itu. Nanti teman-teman yang mau belajar silakan dicek di TikTok atau IG saya. Kita akan memberikan wawasan terkait pembuatan tersebut. Mungkin kalau tadi yang paling penting adalah struktur biaya, itu sangat-sangat penting. Kita mungkin karena ini sangat kecil dari biaya kita pembuatan, dari biaya jasa kita, yang penting biaya bahan baku, biaya pembuatan atau jasa, sama biaya perjalanan. Itu kalau saya sih, karena ini adalah salah satunya adalah bisnis sampingan, mengisi gabut saya aja itu tidak memerlukan banyak biaya dan struktur
keuangan yang rumit, tidak sama sekali. Aliran pendapatan ini mungkin apa ya, dari penjualan buket aja sih. Jadi kalau dari penjualan buket kita hitung dalam satu tangkai harganya berapa, dan nanti yang benar-benar menjadi penjualan kita adalah jasa pembuatan kita. Mungkin seperti itu Mas Febi. Oh ya. Jadi pada intinya ya, untuk bisnis model kanvas yang diterapkan oleh teman saya ini adalah sebuah perjalanan bisnis yang telah dikonsep untuk memproduksi buket ya dari kawat berbulu. Nah, untuk buketnya itu tentunya adalah dengan bentuk-bentuk ciri khas bunga dengan warna-warna yang cantik, dan juga dengan tulisan ucapan selamat ataupun ucapan kasih sayang untuk pacarnya. Ya, jadi saya rasa cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh teman saya mengenai peluang usaha dengan bisnis model kanvas. Nah, saya harap teman-teman yang menyaksikan konten ini bisa memahami dan mampu untuk mencari peluang usaha dan menerapkan bisnis model kanvas. Nah, peluang usaha ini juga tentunya memiliki peran penting untuk kita sebagai anak muda agar mau membentuk jiwa wirausaha. Apapun bisa kita jadikan usaha asal jelas asal usulnya, dan juga bukan dari hasil-hasil yang kayak mencuri gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi mungkin cukup ya. Cukup sekian. Mungkin sedikit dari saya. Yang terakhir, jangan lupa follow Shine Flow. Nah, jangan lupa di follow akun media sosial dari Shine Flow agar teman-teman semua dapat update terbaru mengenai apa saja jenis bunga yang mereka persiapkan untuk para calon pelanggannya. Di sini saya Febi Argandi sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih.